Mas Wahyu pasti belum makan siang deh. Bayar pesangon kami sekarang juga. Kami menolak dipecat tanpa alasan. Denger ya? Saya itu nggak ada urusannya sama urusan kalian. Ngapain kamu kesini? Aku kesini mau ngajak kamu makan siang, tapi ada apa ya Mas? Kok di depan banyak yang demo-demo, terus mereka bilang kalau dipecat tanpa pesangon. Jangan-jangan kamu benar bangkrut, Mas? Iya, aku bangkrut. Puas kamu? Mas jangan putus asa dulu dong, Mas. Yosi, ini udah gak ada harapan lagi. Ngerti nggak kamu? Mas lupa. Mama aku tuh kaya, Mas. Kita bisa aja minta suntikan dana, terus kita jadi tuh model buat perusahaan kita. Maksud kamu apa ngomong kayak gini sama aku? Kamu mau hina aku? Hah? Kamu pengen bikin malu suami kamu? Kamu pengen bikin suami kamu kelihatan lemah? Terus ngemis-ngemis sama mama kamu, minta tolong sama mama kamu supaya bantuin aku? Mas, enggak gitu maksud aku, Mas. Aku tuh justru mau ngebantuin kamu buat cari jalan keluarnya, Mas. Gini, Yosi ya. Gini, Yosi dengerin aku. Urusan keluarga kita aja. Kamu gak usah ceritain sama mama kamu. Ini semua bisa aku atasin. Dan lebih baik, sekarang kamu pergi aja. Mending kamu pulang. Ya. Dengan adanya kamu di sini, masalah aku tuh bukan jadi selesai. Aku tambah pusing. Mas, kamu tuh nggak pernah yang ngehargain aku ya? Oke, kalau emang itu mau kamu, aku pulang. Yosi, ngapain sih kamu di belakang Mama? Aku baru sampai, Mah. Tahu nggak Yosi, Mama sudah membuat Aisyah dipecat dari kerjaannya. Lalu ibunya Aisyah, Mama udah bikin koma. Rumahnya juga udah kebakar, jadi mereka udah nggak punya rumah. Tapi tetap aja, Mama tidak bisa mengendalikan adik kamu si Yoga. Emang Yoga ngapain, Mah? Kamu tahu kan, Yoga mengorbankan dirinya, nyelamatin adiknya Aisyah waktu rumahnya Aisyah kebakaran. Kan gila, ngapain coba? Adiknya nggak berguna begitu diselamatin, buat apa coba? Mah, tapi apa Mama nggak ngerasa kalau apa yang Mama lakuin udah keterlaluan? Ya, maksud aku, Mama nggak takut karma gitu? Ya nanti kalau misalnya apa yang Mama lakuin sekarang berbalik ke keluarga Mama, gimana? Apalagi kan waktu itu Mama udah ngelakuin sumpah pocong. Alah, itu lagi, bosan banget sih. Yosi, Mama kasih tahu sama kamu, ini zaman sudah modern ya, gak ada tuh sumpah pocong. Pocong juga takut sama Mama. Mama bantu dulu. Mama bantu dulu. Ya, bangun dulu. Kita ke dokter, Ma ya. Yuk, ayo. Tunggu. Iya, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, Papa. Papa. Ayo, Ma. Gak bisa bergerak. Iya, pelan-pelan.
Ayah. 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 Aku kangen jadi sama ayah. Dia tuh balik lagi. Sok-sokan sedih. Mukanya nyesel gitu gara-gara kena azab tuh akibat keluarganya. Alah, mana mungkin orang seperti mereka itu kenal nyesel. Mbak, kalau kalian nggak suka saya ada di sini, saya akan pergi kok. Kamu kenapa tuh? Bau parfum ini kok bikin perutku. Kamu kenapa? Saya cuma enak aja cium bau parfumnya. Anak bau parfum. Kok kayak lu waktu hamil sih? Jangan-jangan. Wah, iya kamu lagi hamil kali. Dia kan udah cewek. Kok bisa hamil sih? Terus anak siapa? Ih, bikin kotor kamu kita aja. Hamil? Aku hamil? Mana mungkin aku hamil? Aisyah! Aisyah! Dokter! Dokter! Dokter, tadi saya pingsan ya dok. Ibu baik-baik saja kok. Mungkin ibu cuma kelelahan. Jadi ibu nggak perlu khawatir. Kandungan ibu baik-baik saja. Maksud dokter? Jadi ibu belum tahu. Selamat ya bu, ibu hamil. Permisi dulu ya bu. Apa? Jadi aku betul-betul hamil? Dokter, gimana keadaan Aisyah? Dia baik-baik saja kan? Selamat ya pak, istri bapak hamil. Oh, dok, dia bukan istri. Hamil. Iya pak. Sekali lagi selamat ya pak. Mari pak. Oh ya ibu, saya lupa ngasih tahu. Kandungan ibu udah memasuki usia 7 minggu. Saya permisi bikin resep dulu ya bu.
7 minggu. Berarti janin ini sudah ada sebelum Mas Yoga menceraikan aku. Ya Allah, andai aku tahu lebih cepat. Lalu sekarang aku harus kayak gimana? Aku dan Mas Yoga sudah bercerai. Dan Mas Yoga sudah bertunangan dengan Syasha. Andai aku tahu lebih cepat, apa mungkin Mas Yoga nggak akan menceraikan aku? Apa yang harus aku lakukan? Apa benar yang dokter bilang? Kamu hamil? Apa itu anaknya Yoga? Irfan, aku lagi mau sendiri. Aisyah, aku nggak bisa biarkan Aisyah pergi sendiri. Aku harus temani dia. Harusnya kehamilan ini menjadi berita paling bahagia buat aku dan Mas Yoga. Tapi sekarang aku dan Mas Yoga sudah bercerai. Maafin ibu, nak. Andai ibu tahu keberadaan kamu lebih awal. Aisyah dan Irfan. Jadi kamu emang benar-benar udah melupakan aku, Aisyah. Aisyah, kamu terluka? Hah? Kamu tuh apaan sih? Hah? Kamu jangan mencelakakan diri kamu sendiri. Aku ngerti, masalah kamu begitu berat, aku juga bisa merasakannya. Tapi sekarang kamu harus tahu, Aisyah. Di dalam perut kamu ada kehidupan yang akan lahir di dunia ini. Baik kamu dan Yoga. Ini titipan dari Allah, Aisyah. Kamu harus menjaganya. Kapan kamu akan beritahu Yoga soal ini? Van, aku takut Yoga gak bisa menerima anak ini. Aku dan Yoga sekarang udah bercerai. Dan Yoga belum tentu mau menerima anak ini. Apalagi keluarganya, kamu tahu sendiri kan Bu Indah kayak gimana sama aku. Aku juga benci mengatakan ini, Aisyah. Tapi Yoga berhak tahu. Dia ayah dari bayi kamu. Dan menurut agama, Yoga tidak boleh menceraikan kamu. Sampai kamu melahirkan bayi ini. Ayo. Aku antar kamu temu Yoga sekarang juga. Van, gak usah, Van. Ini urusan aku sama Yoga. Biarin aku urusan ini sendiri. Ini memang urusan kamu dan Yoga. Aku nggak bisa ikut campur. Tapi aku pesan sama kamu, Aisyah. Mulai sekarang, kamu jaga diri kamu baik-baik. Terutama kandungan kamu. Dan kalau kamu butuh bantuan, aku siap bantu kamu. Kapanpun. Makasih ya.